Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ke pembelajaran kita di tema 7 peristiwa dalam kehidupan. Subtema 1 peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Banyak peristiwa dalam kehidupan, ada peristiwa pribadi, peristiwa keluarga, peristiwa masyarakat, bahkan ada juga nih peristiwa yang dialami oleh bangsa dan negara kita. Nah, peristiwa dapat dibedakan menjadi dua macam. Pertama, peristiwa yang menyenangkan, yaitu peristiwa yang membuat kamu senang, dan kedua, peristiwa yang tidak menyenangkan atau peristiwa yang membuat kamu sedih. Nah, berikut di bawah ini adalah gambar-gambar yang menunjukkan dua peristiwa tersebut. Nah, gambar yang pertama, coba tebak, ini adalah gambar peristiwa yang menyenangkan. Kemudian gambar yang kedua, yang ini adalah gambar anak-anak yang sedang jatuh. Berarti menyenangkan atau tidak menyenangkan? Tidak menyenangkan. Kemudian ada juga gambar anak-anak yang sedang bermain. Berarti itu menyenangkan. Kemudian ada juga gambar seseorang yang sedang mengalami banjir. Berarti tidak menyenangkan. Nah, kemudian ada lagi gambar anak-anak yang sedang merayakan ulang tahun. Ini adalah peristiwa yang menyenangkan, ya kan? Nah, kemudian yang terakhir adalah peristiwa yang menyedihkan, yaitu sakit. Nah, rempah-rempah begitu melimpah di bumi Indonesia. Melimpahnya rempah-rempah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun, rempah-rempah yang begitu melimpah juga membuat bangsa-bangsa di Eropa berusaha untuk menguasai perdagangannya. Nah, salah satu peristiwa tidak menyenangkan yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah penjajahan yang berlangsung cukup lama. Nah, apa sih hubungan antara cengkeh dan penjajahan? Ini masih ada hubungannya nih dengan peristiwa yang tidak menyenangkan. Nah, cengkeh memiliki banyak manfaat. Sebagai bumbu masak, cengkeh digunakan dalam bentuk bunga utuh atau dalam bentuk bubuk. Nah, cengkeh juga dimanfaatkan oleh bangsa Cina dan Jepang sebagai dupa. Selain itu, minyak cengkeh digunakan sebagai aromaterapi dan obat sakit gigi. Pohon cengkeh banyak manfaatnya sehingga menjadikannya bernilai ekonomis tinggi. Oleh karena itu nih, cengkeh merupakan salah satu bahan rempah-rempah yang menjadi buruan bangsa-bangsa Eropa. Nah, hal itu memicu terjadinya penjajahan di Indonesia. Peristiwa kedatangan bangsa Barat. Mulai akhir abad ke-14, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Nah, berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul lagi nih oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Nah, adapun faktor-faktor pendorong kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, adanya keinginan mencari kekayaan. Nah, mereka ini mencari kekayaan dengan cara menjajah bahan-bahan rempah-rempah yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Yang ketiga, adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. Yang keempat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, peristiwa-peristiwa pada masa kepemerintahan kolonial Inggris itu mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri untuk mengadakan berbagai penelitian ilmiah di Indonesia. Nah, Raffles bersama Arnoldi berhasil menemukan bunga bangkai sebagai bunga raksasa dan terbesar di dunia. Nah, bunga tersebut diberi nama nih, yaitu Rafflesia Arnoldi. Pernah dengar kan? Nah, Raffles menulis buku nih, History of Java, dan merintis pembangunan Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor merupakan kebun biologi yang mengoleksi berbagai jenis tanaman di Indonesia, bahkan dari berbagai penjuru dunia.
Nah, peristiwa pada masa pemerintah kolonial Belanda ada dua nih. Yang pertama, pada tahun 1595 Belanda berangkat dari Eropa di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan sampai di Indonesia pada tahun 1596 dengan mendarat di Banten. Nah, sejak pelayaran de Houtman banyak berdiri perusahaan-perusahaan dagang Belanda yang masing-masing memiliki kapal sendiri dan berlayar ke Indonesia. Yang kedua, pembentukan VOC. Pedagang Belanda dengan didukung oleh pemerintahnya membentuk kongsi dagang yang bernama VOC atau Verenigde Oostindische Compact pada tanggal 20 Maret 1602. Nah, kita masuki materi selanjutnya tentang sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa pemerintah kolonial Belanda. Pada masa kepemimpinan Johannes van de Bos, Belanda memperkenalkan sistem tanam paksa. Apa sih sistem tanam paksa? Nah, sistem tanam paksa itu pertama kali diperkenalkan di Jawa dan dikembangkan di daerah-daerah lain di luar Jawa. Nah, adanya penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan tanam paksa membawa akibat yang memberatkan rakyat Indonesia. Akibat penyimpangan pelaksanaan tanam paksa tersebut antara lain banyak tanah terbengkalai sehingga panen gagal, kemudian rakyat makin menderita, wabah penyakit merajalela, bahaya kelaparan melanda Cirebon dan memaksa rakyat mengungsi ke daerah lain untuk menyelamatkan diri. Nah, salah satu tokoh Belanda yang menentang sistem tanam paksa adalah Douwes Dekker dengan nama samaran Multatuli. Dia menyusulkan langkah-langkah untuk membalas budi baik bangsa Indonesia. Langkah-langkahnya yaitu edukasi, irigasi, dan transmigrasi. Nah, berikut beberapa tokoh dari beberapa daerah yang memimpin perlawanan terhadap Belanda. Nah, di Aceh ada Cut Nyadin, di Sumatera Utara ada Sisingamangaraja, di Jawa Barat ada Dewi Sartika, di Kalimantan Selatan ada Pangeran Antasari, di Yogyakarta ada Pangeran Diponegoro, Maluku ada Pattimura, dan terakhir dari Papua Silas Papare. Kita masuki materi selanjutnya mengenai ras di Indonesia. Nah, berdasarkan ciri-ciri fisiknya, masyarakat Indonesia dapat dibedakan menjadi 4 kelompok ras sebagai berikut. Yang pertama itu adalah kelompok ras Papua Melanezoid, terdapat di Papua, Pulau Aru, Pulau Kai. Perhatikan ya nak gambarnya nih. Yang kedua ada kelompok ras Negroid, yang ini. Negroid, antara lain orang Semang dari Semenanjung Malaka, orang Mikopsi di Kepulauan Andaman. Kemudian ada kelompok ras Wedoid, antara lain orang Sakai di Siak Riau, orang Kubu di Sumatera Selatan dan Jambi. Yang ini nak. Nah, kemudian ada juga kelompok ras Melayu Mongoloid. Nah, ini dia nih. Nah, perlu diingat, Indonesia merupakan negara kesatuan yang masyarakatnya majemuk. Bangsa Indonesia terdiri atas beberapa suku bangsa yang menyebar dari Sabang, ujung Sumatera Utara, sampai Merauke, ujung Papua. Sifat-sifat benda. Nah, benda-benda yang ada di sekitar kita digolongkan menjadi 3. Ingat ya, menjadi 3. Yang pertama ada benda padat, yang kedua ada benda cair, dan yang ketiga ada gas. Nah, benda padat dapat ditemukan di sekitar kita. Benda padat dapat dipindahkan tanpa mengubah bentuk aslinya. Benda padat dapat diubah dengan cara dipanaskan, diberi tekanan tinggi, digunting, ataupun dilipat. Yang kedua ada benda cair. Nah, benda cair ini merupakan zat penting dalam kehidupan makhluk hidup. Benda cair selalu mengikuti bentuk wadahnya. Benda cair juga itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Benda cair merambat melalui serat-serat halus. Dan yang ketiga ada benda gas. Manusia itu menghirup gas ya nak, oksigen, dan mengeluarkan gas yang berupa karbon dioksida. Nah, dengan cara meniup kamu dapat membuat sebuah balon mengembang karena dimasukkan tugasnya ke dalam balon. Nah, benda-benda di sekitar kita memiliki sifat dan ciri yang unik. Dengan memahami sifat-sifat benda, kita dapat mempelajari fenomena alam yang terjadi di sekitar kita dengan baik. Meskipun hanya 3 wujud benda, tetapi ketiganya dapat mengalami perubahan wujud dengan cara yang berbeda-beda. Nah, perubahan wujud benda disebabkan oleh lingkungan yang berubah. Misalnya, suhu lingkungan yang menjadi panas atau dingin. Perubahan wujud suatu benda yang terjadi antara lain adalah peristiwa membeku, mencair, menguap, mengembun, atau menyublin. Nah, membeku yaitu benda cair menjadi benda padat. Kemudian mencair yaitu benda padat menjadi benda cair.
Kemudian ada menguap. Menguap itu benda cair menjadi benda gas. Kemudian ada mengembun. Nah, mengembun itu benda gas kemudian menjadi benda cair. Lagu wajib adalah lagu yang wajib dipelajari oleh siswa dalam rangka menanamkan rasa cinta tanah air, menghargai jasa pahlawan, dan membakar semangat perjuangan agar selalu menyala. Nah, ciri-ciri lagu wajib tuh yang pertama, lirik lagu wajib bertujuan untuk menanamkan sikap cinta tanah air, kepahlawanan, nasionalisme, serta rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang kedua, lagu wajib menggunakan irama yang penuh semangat dan atau berupa himne. Yang ketiga, lagu-lagu wajib diajarkan, dipelajari, dan dihayati sesuai dengan maksud dan tujuan terkandung di dalamnya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Segitu dulu penjelasan dari Miss. Kalau ada yang belum mengerti, kamu bisa menghubungi Miss langsung. Assalamualaikum, bye-bye.